Ini jadi suaminya tuh kerjanya tuh kadang kerja kadang tidak. Nah istrinya pengen ngebantu lah kerja. Habis kerja malah capek. Gak ngelayani suami. Katanya bukan istri soleha. Bagaimana ini Ma? Wahai, bayangkan suami lagi tertidur digebugin pakai alu. Bisa ngelawan nggak? Bisa berontak nggak? Remek sampai mati. Kenapa terjadi? Kalau dibilang orang Sunda Minah sarwana, sarwana itu samaannya. Yang suami maksa nuduh tanpa bukti. Yang dituduh juga nggak terima. Seandainya kita dituduh oleh orang yang kita tidak melakukannya berulang, gedek juga kita. Setan datang masuk dengan nafsu tadi. Kenapa Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu? Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Kita manusia, akal ada, nafsu ada. Tapi Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, akal sehat. Kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi, Bu? Kepala. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa manusia dalam bergerak menjalani hidup pakai otak, pakai akal sehat, jangan pakai nafsu. Kenapa? Anda lihat Yusuf 53. Inna nafsa la ammarutun bisu illa ma rahimalwi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kata Allah, ada dua nafsu. Satu nafsu amarah yang didorong oleh setan. Mengajak orang berbuat jahat. Ini dia. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Yang dipakai yang ke setan. Nafsu amarah. Rahmat dari Allah nggak dipakai. Mana nafsu yang rahmat dari Allah? Itulah orang takwa. Anda silahkan lihat dalam surat Ali Imran 134. Wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalikan hawa nafsu. Maafkan kesalahan orang. Berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Ini hendaknya kita. Cuma sekali lagi setan berperan. Di suaminya terus berkecamuk, nuduh. Istrinya jengkel, berkecamuk, ada alu, gedebrung. Ini yang terjadi. Makanya maaf. Yang namanya dendam itu kepada siapapun. Bukan hanya kepada suami, kepada semua orang sekeliling kita. Itu dilarang dalam agama. Kenapa kejahatan terjadi? Gara-gara Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis abawas takbar wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Dia takabur, sombong. Termasuk orang yang kafir. Gara-gara ini dendam. Kesumat dia lakukan. Balas dendam. Digoda turunan Adam. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Inilah yang wajib kita kendalikan. Makanya setan tidak menggoda dari atas. Tidak menggoda dari bawah. Kenapa? Kita ada dua unsur. Jasmani dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kalian diciptakan di saripati tanah. Kenapa tidak digoda dari atas? Summa sawahu wa nafahu fir min ruhihi. Kalian diciptakan oleh Allah, diberikan ruh dari atas. Makanya hati-hati, banyak istighfar, mohon sama Allah, berpegang kepada Allah, insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat kita. Amin. Mengenai kasus yang tadi itu kan kita juga nggak tahu sebetulnya permasalahannya seperti apa. Betul. Di sisi lain takutnya memang terjadi kalau nggak ngerasa mah dituduh juga ya udah cuek mungkin takutnya mungkin ya kita ada di dua sisi takutnya bocor kemana-mana akhirnya dihabisi mungkin ya tapi intinya sih dendam itu nggak boleh Mbak. Oke, apapun yang terjadi seandainya pun terjadi kita mawas diri, koreksi diri, taubat sama Allah. Kalau memang tidak terjadi, maafkan dia. Itu harusnya. Kalau dia orang takwa, selama akal di atas, nafsu di bawah. Makanya kalau orang BODO, dasar otakmu didengkul. Iya benar, gitu kan? di bawah. Di bawah kemaluan kan, Iya, begitu. Lebih rendah lagi. Kurang. Makanya kita harus banyak istighfar. Setiap saat. Kepada Allah ya. Karena godaan dari orang yang paling dekat dengan kita.
Oke kalau begitu. Kita buka pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Ke sini, permisi Mama. Oke. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Jumroah dari Muslimat Kejene Randu Dongkal Pemalang. Oke dong kak. Monggo Pemalang. Tanya Mama yuk. Ayo jumroah. Mah, saya mau nanya Mah. Tok naon. Saya punya suami, kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak. Terus itu tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terus saya ikut kerja Mah, karena kebutuhannya itu kurang. Karena saya ikut kerja, saya pulangnya kan capek Mah, habis bantu cari uang. Terus saya itu tidak memenuhi kebutuhan suami, misalnya bikin kopi, bikin apa aja lah. Terus suami saya marah Mah. Itu suami saya mengatakan bahwa saya itu bukan istri solihah. Oke, kebutuhan lain dipenuhi juga nggak? Ya enggak lah. Enggak juga? Ya misalnya. Karena capek ya. Ya misalnya karena capek, berarti saya itu kan nggak melayani. Terus suami saya bilang bukan istri solehah. Saya dibilangin bukan istri solehah, terus saya marah Mah. Terus lah, misalnya saya dendam itu beberapa hari saya nggak itu dendami itu bagaimana? Apakah itu dosa apa gimana? Menurut Oke. Mama? Iya. Nanti ya dijawabnya ya, tolong dibantu ya. Iya. Kita istirahat sejenak ya, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ini Bu Jumroah dari Pemalang bertanya Mak. Ini jadi suaminya tuh kerjanya tuh kadang kerja kadang tidak. Lah istrinya pengen ngebantu lah kerja. Habis kerja malah capek. Gak ngelayani suami. Katanya bukan istri soleha. Bagaimana ini Ma? Wahai jumroah. Kerja ada ngapain? Ya kadang-kadang petani, kadang-kadang dagang, Dagang naon? sembako. Kalau Bapak? Kalau bapak tani, Oke. Oke, maaf. Jangan Anda bangga. Gue jadi bini ban kerja emang elu doang. Makanya ngaji pakai Quran. Anda lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i. Saya tanya Anda, sa'i ini menapaktilasi perbuatan siapa? Jawab. Siti Hajar. Siti Hajar cowok apa cewek? Cewek. Sombong, saya bantu suami. 4.000 tahun yang lalu perempuan yang bernama Hajar. Tuh suaminya nggak ada. Dia aus, anaknya aus, nggak ada minuman. Lari ke sofa nyari air gagal bangkit. Lari ke marwah gagal, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Jangan sombong. Saya jadi bini bantuin laki nyari kerja seolah-olah bangga. Tidak, kewajiban. Jangan merasa bangga. Gue capek. Sampai suaminya dayanan. Kalau Anda lagi dagang di luar, suami pengen minum kopi di rumah, wajar nggak didayanin. Kalau Anda udah pulang, ngapain lagi? Coba berapa susahnya bikin kopi. Usia jumroh, berapa? 53 Mah. Berapa? 53. Ya lu, segede anak gue. Punten ya Bu, saya yakin suami Anda berapa? 1. Bukan usianya. Oh usianya. 58. Masya Allah, 53. Masih banyak keinginan. Nafsu biologis masih ada. Kalau Anda, saya tanya, kalau dagang dari jam berapa sampai jam berapa? Ya kadang-kadang kalau ke sawah itu dagangnya ditutup. Nanti kalau pulang dagangnya dibuka Oke, lagi. dari jam Sampai jam berapa, berapa? pulang jam berapa kalau ke Dari sawah? pagi pulang pada duhur. Bukan pagi, jamnya. Jam 7 Sampai jam sampai jam 12. Itu kecil kerjaan segitu. itu bertani. Petani. Habis itu berdagang. Ya. Berdagang sampai jam berapa? Ya saya mampunya saya. Sampai jam berapa? Dagang di rumah. Di rumah. Saya yakin yang belanja nggak 24 jam nonstop. Ya.
Ini alasan. Alasan yang sangat dibuat-buat. Maaf, saya petani, jumlah. Ya, Saya tahu ya, dari jam 7 sampai zohor. ya. Kecil segitu rumah. Nungguin warung, apa yang belanja tiap saat? Tidak ya? Tenaga lu masih banyak. Oh iya. Jangan nyari alasan. Dengerin orang tua ngomong. Ya, ya, ya. Jangan nyari alasan. Laki lu tetap harus belajar. Di situ pahala Anda. Kecuali kalau ada lelah sudah tidak berdaya sama sekali boleh. Jangan bangga jadi perempuan. Gue bantu nyari duit. Tidak. Noh lihat. Wa wajadaka ilang pagina. Surat Duha ayat 8. Siti Hadijah ngebantuin Rasul. Bahkan dia lebih bos besar. Rasul hanya pegawainya. Oke. Apakah dosa tidak menyuami suami? Dosa kamu. Ya, makasih, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.